Sebuah cahaya hijau menyelimuti bumi, membuat seluruh umat manusia berubah menjadi patung batu. Namun, mereka sebenarnya belum mati, hanya terperangkap di dalam tubuh batu dan tidak bisa bergerak. Tanpa aktivitas manusia, dunia pun menjadi sangat sunyi. Waktu terus berlalu. Gedung-gedung tinggi yang dahulu memenuhi kota telah lenyap, digantikan oleh hutan purba yang lebat. Alam perlahan menghapus jejak keberadaan manusia, tetapi tidak bisa menghapus harapan untuk hidup. 3.700 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Senku harus bertahan hidup di dunia yang sudah tidak memiliki apa-apa. Ia tidak hanya berhasil menemukan cairan untuk membebaskan manusia dari pembatuan, tetapi juga perlahan membangun sebuah kerajaan sains. Dalam perjalanannya, Senku menggunakan cairan pembangkit untuk menghidupkan kembali Tsukasa, manusia dengan kekuatan fisik terkuat. Namun pemikiran Tsukasa sangat berbeda dengan Senku. Tsukasa ingin menciptakan dunia primitif yang hanya dihuni oleh orang-orang muda. Karena perbedaan pendapat tersebut, keduanya akhirnya berpisah. Tsukasa terus membangkitkan orang-orang muda untuk menciptakan dunia baru sesuai keinginannya. Untuk melawannya, Senku membangun kerajaan sains di sebuah desa bernama Ishigami. Dengan begitu, pertarungan antara ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik pun semakin dekat. Untuk meraih kemenangan, Senku memutuskan menyelesaikan masalah makanan terlebih dahulu. Ia pun membuat ramen instan yang lezat. Pertama, ia membuat semangkuk ramen panas seperti biasa, kemudian membekukannya hingga menjadi balok es. Setelah itu, sisa airnya disedot menggunakan mesin vakum hingga kering. Dengan begitu, ramen instan pun berhasil dibuat. Senku kemudian memanaskan ramen tersebut dan memberikannya kepada Chrome untuk dicicipi. Saat ramen itu masuk ke mulutnya, ia langsung menangis haru dan berteriak, "Enak banget!" Rasanya bahkan lebih enak saat baru dibuat dan masih panas, jauh lebih enak dari versi sebelumnya. Setelah itu, semua orang mulai membuat ramen. Anak-anak makan sambil mendengarkan musik. Dibandingkan kehidupan di pihak Tsukasa, kehidupan mereka terasa jauh lebih menyenangkan. Melihat semua itu, Gen tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Malam harinya, ia menemui Senku dan menjelaskan alasan mengapa para bawahan Tsukasa bisa begitu kompak. Ketika manusia tiba-tiba kembali ke zaman primitif, mereka pasti akan memilih pemimpin yang kuat dan memiliki pengaruh besar. Jika mereka menggunakan suara lilian untuk menipu para bawahan Tsukasa, mengatakan bahwa dunia sebenarnya belum hancur, dan pasukan modern akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Para bawahan Tsukasa pasti akan meninggalkannya dan bergabung dengan mereka. Setelah itu, mereka tinggal menangkap Tsukasa dan Hyoga. Dengan begitu, masalah selanjutnya akan jauh lebih mudah diselesaikan. Mendengar rencana tersebut, Senku langsung menyetujuinya. Mereka pun mulai bergerak. Pertama, mereka menggunakan bom suara untuk menarik perhatian Homura yang sedang mengawasi mereka, lalu menangkapnya. Setelah itu, Chrome dan yang lainnya bertugas memasang kabel telepon. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di tempat tujuan. Ketiganya kemudian mengubur kabel telepon ke dalam tanah. Namun suara yang mereka timbulkan terlalu keras hingga membuat pihak musuh curiga. Mereka pun segera bersembunyi di balik batu sambil mengamati keadaan. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah mereka dan membuat mereka langsung melarikan diri. Dengan kemampuan pendengarannya yang luar biasa, musuh terus mengejar mereka dari belakang. Keesokan harinya, Senku masih menunggu dengan cemas. Sementara itu, di depan sebuah makam, sebuah tangan besar tiba-tiba menembus tanah dan mencabut kabel telepon yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata sosok itu adalah Taiju. Saat mendengar suara Senku, ia terdiam sejenak, seakan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Saking bahagianya, Taiju pun berteriak memanggil nama Senku sambil menangis haru.